Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ayu Ratnasari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Adi Dharma, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya Ibu Nurul Aisyah. Beliau adalah guru kelas 1 dari SD Negeri 1 Adi Dharma. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas, kemudian atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu ya Bu ya. Ya. Adapun tujuan saya melakukan supervisi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, kemudian agar Ibu lebih bisa percaya diri sehingga apa yang Ibu lakukan, pembelajaran Ibu lakukan bisa maksimal untuk siswa Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan ya Bu. Kira-kira apa sih tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengenal angka 11 hingga 20 dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik dapat menghafal angka 11 hingga 20 dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan angka 11 hingga 20 dengan benar. Yang keempat adalah peserta didik dapat menulis angka 11 hingga 20 dengan benar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu peserta didik dapat menjumlahkan hasil penjumlahan 11 hingga 20 dengan benar. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang Ibu buat ini berarti ada 5 ya Bu ya, tujuan yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana nih dengan itu kan udah ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Kemudian apa sih area pengembangan yang Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi nanti? Ya, untuk area pengembangan yang saya gunakan itu ada 2. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Ya, pengetahuannya itu dilihat dari tujuan yang mengenal angka, kemudian menghafal angka, kemudian menunjukkan angka. Sedangkan yang keterampilannya itu ada pada menulis angka dan menjumlahkan angka. Oke, baik. Jadi area pengembangannya ada 2 ya Bu ya, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan ya untuk siswa ini kelas 1 dan pelajaran matematika ya Bu ya. Betul. Ya. Nah, jadi saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin kan ada dari segi strategi pembelajaran, kemudian ada dari metode pembelajaran, dan ada juga dari model pembelajaran. Itu seperti apa Bu nanti? Oke, untuk strategi pembelajaran yang saya telah rancang yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan minat, kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Kemudian untuk mode pembelajarannya yaitu problem based learning. Dan metode yang saya gunakan yaitu ada diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan penugasan. Jadi nanti Ibu strategi yang akan digunakan berarti pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pembelajaran sosial emosional, kemudian melakukan pembagian kelompok sesuai dengan tadi kemampuan ya Bu ya, terus kreativitas dan keterampilan siswanya. Kemudian Ibu juga untuk model menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, model pembelajarannya problem based learning, strateginya berdiferensiasi berdasarkan KSE, dan metodenya Ibu akan melakukan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Betul ya Bu ya? Seperti ya. Baik Bu, jadi rencana yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi berdiferensiasi itu
tentu ini sangat menarik ya Bu Iya, ya bagi iya, siswa apalagi kelas 1 Iya, itu benar sekali, ini kan Bu. mengajak anak itu akan lebih apa sih kebutuhan siswa Iya, itu ya benar. Bu, mau anak tuh keterampilannya seperti Iya, apa. benar sekali. Nah, bagaimana nih dengan media pembelajaran apa yang akan Ibu pergunakan nanti di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu number match, Ya. yaitu mencocokkan nomor, mencocokkan angka Iya, dengan mencocokkan angka dengan benda konkret. Nah, benda konkretnya itu berupa kelereng. Oh iya. Nah, berarti nanti media pembelajarannya number match menggunakan kelereng ya. Iya. Ini pasti menarik juga Iya, untuk siswa kelas 1 ya. Berarti bermain belajar sambil bermain. Ya ada karena di situ ada sisi dari gamesnya ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan juga di jam berapa Ibu akan observasi bersama saya? Insya Allah nanti hari Jumat jam 8 pagi. Oke, berarti nanti Ibu akan melakukan observasi di hari Jumat jam 8 pagi ya Bu ya. Nanti saya insya Allah akan datang ke kelas Ibu, kemudian saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja sih yang terjadi di dalam kelas Ibu Nurul ya Bu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Ya, saya mendapatkan gambaran bahwa strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metode pembelajaran dan media pembelajaran itu yang akan saya lakukan itu harus dipersiapkan gitu Iya, ya. betul Guna ya. lancarnya Iya. kegiatan observasi ini. Iya. Jelas ya Bu, semuanya harus dipersiapkan. Iya, dengan Ya setidaknya kalau kita ingin mengajar dengan persiapan matang ya insya Allah ya Bu ya hasilnya juga lebih baik juga. Ya. Baik Ibu Nurul, terima kasih untuk kesempatannya dan Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pagi hari ini dan untuk percakapan praobservasi, kemudian sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas Ibu nanti hari Jumat jam 8 ya Bu. Insya Allah nanti saya akan ke kelas Ibu, kita bersama observasi dalam kelas. Ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 1. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning. Good morning.
aja ya yang sudah hafal. Oke. April, sini April. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, terima kasih. Benar nggak? Benar. Beri tepuk tangan dulu dong untuk April. Oke, good. Nah, sekarang kita belajar angka 11 sampai 20. Kita bersama-sama ya mengucapkan angka 11 hingga 20. Iya. Nah. Kelasnya ada berapa? Ada 3. Semuanya perhatikan ke meja ibu ya. Ibu akan tunjukkan angka, kalian sebutkan. Siap? Siap. Ini angka berapa? Kalau ibu mau taruh di gelas ya, boleh nggak? Boleh, ibu taruh di gelas. Terus, kalau ini angka berapa? 3. Ibu taruh di gelas lagi ya? Boleh? Boleh dong. Nah, udah ibu isi dengan angka. Ini namanya? Enggak, namanya? Ya, nah lanjut ya. Ini ada kelereng, banyak kelerengnya. Dibuka. Yes. Sekarang kita masukkan kelereng yang ibu punya. Ada yang mau bantu ibu nurut?
Kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, Ibu sudah punya soalnya Ibu lagi berdasarkan minat kalian, kesukaan kalian ada 3. Yang pertama asesmennya yaitu berupa yang menyukai menggambar, yang kedua ada yang menyukai mewarnai, yang ketiga yaitu menulis. Untuk yang menggambar penjumlahannya itu dengan cara digambar. Terus kalau misalkan yang mewarnai berarti diwarnai pakai apa? Ya, nah yang ketiga yaitu menulis. Menulisnya dihitung seperti biasa. Tidak lupa nanti ada bilangannya, hasilnya berapa. Ibu akan berikan ya.
Kita bahas nomor 1. Ambil kartu, kemudian taruh lagi di benar nggak ya hasilnya? Oh, berapa tadi? Akan ditambah 5 jari kanan, 5 jari kiri. Kita berdoa, biasanya awalnya lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di percakapan Pasca Observasi. Bersama saya Ayu Ratnasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Adi Dharma, Kabupaten Cirebon. Dan saya masih ditemani oleh Ibu Nurul Aisyah, guru kelas 1 dari SD 1 Adi Dharma, dan juga saya didampingi oleh pengajar praktek Bapak Adriansa, selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Assalamualaikum Pak Adriansa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nurul? Alhamdulillah baik Bu. Baik Ibu, di percakapan Pasca Observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nurul terkait dengan kemarin kita ya Bu, jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas 1. Ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin? Ya mungkin awalnya itu tegang ya, tapi Ya, setelah pasti. berjalannya pembelajaran, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, karena mungkin belum terbiasa, Iya, ya Bu ya, terbiasa, gitu iya. tegang, tapi alhamdulillah berjalan Iya, dengan iya. baik ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Ibu apa ya, pengembangan apa sih yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Mungkin kalau untuk tahapan saya tuangkan ya di Iya. dalam RPPA atau modul ajar Iya. gitu. Dan untuk area pengembangannya itu ada di pengetahuan dan keterampilan. Iya. Nah, untuk pengetahuannya itu yaitu mengenai mengenal, menghafal dan menunjukkan angka bilangan 11 sampai 20. Kemudian yang untuk keterampilannya itu menulis dan menjumlahkan angka dengan hasil penjumlahan 11 hingga 20. Oh, baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah sudah saya lakukan dan berjalan dengan baik. Mungkin masih ada kekurangannya kali ya. Iya, iya. Ya mungkin ya Bu, alhamdulillah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan ya Bu ya. Iya. Kemudian menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang masih pada saat melakukan proses observasi kemarin Bu? Mungkin kalau menurut saya sama sepertinya dengan guru-guru kelas 1 ya, dimana kalau di kelas 1 itu gaduh terus Iya, ya iya, betul. anak-anak tidak fokus Iya, gitu, betul, seperti gampang kemarin tidak ya. fokusnya, iya. Terus kemudian ada beberapa siswa yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik gitu. Ya pastinya Bu, kalau kelas 1 kan ada gaduh. Iya. Kemarin kan juga ada anak yang Bu mau ke toilet, Iya, mau apa gitu ya. seperti itu ya. Ya, itu kira-kira Bu, mengapa sih hal itu terjadi? Mengapa kan ada kemarin juga ada siswa kata Ibu kan kurang aktif Iya, gitu. iya, kurang Ada yang aktif. pastinya ada yang nulisnya juga kemarin Iya, lambat iya. kayak Al, kemudian ada yang kemarin ada yang tidak mau terlibat diskusi. Iya, betul, gitu. ada. Itu kira-kira kenapa Bu? Mungkin dalam pembagian kelompoknya ya, dalam pembagian Ya, tugas kelompoknya. Nah, di Iya. dalam satu kelompok itu kan ada yang pintar, ada yang tidak. Nah, kebanyakan ya anak-anak yang pintar yang mengerjakan, sedangkan yang tidaknya Ya, betul. gitu ya, yang kurangnya dia malah ngobrol. Jadi mengandalkan teman yang bisa gitu. Terus kemudian mungkin karena gaya belajarnya tidak semua ada dalam pembelajaran, seperti yang 3 gaya belajar itu ada audio, visual maupun kinestetik, tidak semuanya ada. Jadi mungkin siswanya tidak tersalurkan dengan baik gitu ya. Jadi Gaya rencana belajar. kedepannya Ibu seperti apa? Ya mungkin dalam pembelajarannya itu diusahakan ya. Saya pengennya itu dalam 3 gaya belajar itu ada gitu. Iya, iya. Jadi si anak itu merasa nyaman dan merasa ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Gitu.
Ya, jadi Ibu rencana ke depannya nanti proses pembelajaran nanti Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan Iya. siswa, kemudian menggunakan gaya belajar yang Iya. tadi Ibu sebutkan 3 Iya. itu ya Bu, Iya. visual, auditori, kinestetik ya seperti itu ya Bu ya. Mungkin mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini sesuai dan memberikan proses pembelajaran yang maksimal, kemudian lebih baik lagi dibandingkan kemarin observasi kemarin ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kapan rencana itu akan terlaksana, Bu? Mungkin kalau untuk sekarang sih belum, mungkin insya Iya, Allah kedepannya secepatnya ya Bu ya akan. Pasti. Nanti saya tunggu nih cerita Ibu Oh ya, iya, cerita siap, Ibu. siap, siap. Mungkin walaupun nanti sekarang kan kita lagi ngadapin PTS, Iya, mungkin iya, bisa betul, kita Bu, ya. laksanakan setelah PTS ya Bu ya. Iya, siap. Ya. Baik Ibu Nurul, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Kemudian mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa secepatnya terrealisasi. Ya, baik selanjutnya saya berikan kesempatan ke Pak Adriansa untuk sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan diskusi percakapan pasca observasi ini. Silakan Pak Adriansa. Oke, terima kasih kepada Bu Ayu dan Ibu ya, Ibu Nurul ya. Ngajar kelas 1 itu lumayan ya mempunyai energi yang cukup besar ya. Tadi dari proses coaching pasca observasi pembelajaran tadi sudah terlihat, sudah muncul alur tirtanya. Ya, jadi kan alur tirta itu pertama ada tujuannya. Jadi tujuan observasi ini kita seperti apa, yaitu mencari rangkaian refleksi ke depannya untuk perbaikan pembelajaran. Yang kedua ada identifikasi masalah, tadi sudah diutarakan sama Ibu Nurul. Identifikasi permasalahannya adalah anak terlihat kurang nyaman karena mungkin gaya belajar yang berbeda Terus tadi juga terakhir Ibu Ayu sudah menanyakan komitmen Ibu Nurul terhadap hasil identifikasinya seperti apa, terus perencanaannya ke depannya seperti apa. Jadi dalam proses coaching pasca observasi ini semua alur tirtanya sudah terpenuhi. Mungkin untuk kedepannya mungkin Bu Ayu lebih membuat suatu pertanyaan yang memang Ibu Nurul mengeluarkan strategi-strategi untuk menghadapi permasalahan identifikasinya tadi. Paling gitu ya. Apakah mungkin tadi karena setiap anaknya mungkin gaya belajarnya berbeda, ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Nah, Ibu Nurul tadi maunya seperti apa? Mungkin mengadakan asesmen diagnosis awal gitu. Itu dari saya Bu, tapi alur ceritanya sudah bagus, tujuannya sudah tercapai, komitmennya dari Bu Nurul sudah diutarakan, jadi proses coachingnya sudah sangat luar biasa. Ya, gitu, terima kasih dari saya. Ya baik Pak Adriansa, terima kasih banyak umpan baliknya dan tanggapan yang terkait dengan percakapan pasca observasi ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pasca observasi, dan hari ini pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Adriansa dan kepada Ibu Nurul selaku yang diobservasi, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya bagus sih Bu.